Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita teruskan kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita langsungkan dumugi hadis nomor 3. Kalau ini sampun rampung hadis nomor kalih. Saat menika kita langsungkan hadis nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis salisu hada al-hadis salisu tawi kiku hadis kang nomor 3. An Abi Abdurrahmani saking sahabat ingkang dados bapakipun Abdurrahman, dados ini namanya alam kunyah. Abdullah bin Umar, rupane Abdullah bin Umar Ibnu Khattab. Terus hadis menika dipun riwayataken saking sahabat Abdullah bin Umar. Utawi iki dipun juluki napa menika? Abi Abdurrahman. Ya, Abi Abdurrahman. Radhiyallahu anhuma qala ngendika sami'tu urungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Kanjeng Nabi. Ngendikanipun bunia den bangun apa al-Islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Rupane syahadati an la ilaha illallah. Rupane syahadati an nyekseni sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang disembah kanthi hak ay la ma'budu bihaqqin illallahu kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan nyekseni sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku utusane Gusti Allah. Wa iqamis sholati lan jumenengake salat, menegakkan salat. Wa ita'iz zakati lan bayar zakat. Wa hajjil baiti lan haji ning Baitullah. Wa shaumi Ramadhana lan poso wulan Ramadan. Rawang riwayatake ku ing hadis sinten Al-Bukhari yang Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar, artinya beliau adalah putra sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah bersabda, Islam dibangun atas 5 hal. Pertama ialah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Keempat, haji ke Baitullah. Dan yang kelima ialah puasa Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Lalu malam ini saya sedikit tambahkan penjelasan di dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah. Dikatakan, i'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atih. Anna hadzal haditsa haditsun 'azimun. Rawahu Imamul Bukhari fil imani wat tafsiri wal Imamu Muslimun fil imani wal haji. Ketahuilah saudaraku bahwa ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis ini memuat, ada istilah sini rukun Islam. Di dalam hadis yang kedua, ketika Rasul ditanya, akhbirni anil Islam, juga jawabannya ada 5 hal yang tadi itu, walaupun berbeda urutan. Yang keempat dan yang kelima ini yang berbeda urutannya. Maka ini hadis yang agung memuat istilahnya rukun Islam. Dulu saya matur, ini adalah istilah ulama. Dalam hadis tidak ada kata-kata rukun. Ini adalah istilah ulama. Rukun itu adalah fondasi atau tiang atau apa hal yang pokok, hal yang harus ada. Ya, dasar ya. Maka dia termasuk hal yang agung yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab atau kitab Al-Iman wa Tafsir. Sekaligus juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab Al-Iman wal Hajj. Kemudian tadi Rasul bersabda, Islam itu dibangun
Nah, ini biasanya kalau yang namanya bangunan itu adalah fil mahsusat, sesuatu yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diindra. Jadi yang namanya bangunan itu ya pada dasarnya sesuatu yang bisa diindra. Ya. Ayakuna fil mahsusat dunal ma'ani. Nah, ini kan sini kan soal makna ini ya, soal makna, bukan soal apa bangunan yang ada wujudnya yang bisa kita indra. Ini bukan, tapi adalah bangunan dalam hal fil ma'ani. Maka ini dalam istilah balaghah itu disebut sebagai mimbabil majaz. Ada istilah majaz, bukan haqiqah, bukan hakiki. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa biasanya kata-kata bangunan itu ada wujudnya dalam arti fisik, physically. Tapi ini bangunan dalam arti makna, ini adalah kalimat majaz. Dibangun atas lima pilar atau apa ya istilahnya, apakah beda nggak pilar dengan fondasi itu, atau tiang, atau ya pokoknya hal yang harus ada lah. Ya kalau kita dulu dalam beberapa waktu lalu rame ya istilah atau populer istilah 4 pilar. Nah itu kemudian dikoreksi, karena Pancasila itu bukan pilar, Pancasila itu adalah fondamen. Ini sedikit ya cerita soal ketatanegaraan. Ya, jadi itu tidak tepat kalau Pancasila itu adalah pilar. Nah ini monggo lah, apakah disebut sebagai tiang atau pilar atau fondasi, saya kira kita agak susah untuk membedakan. Yang penting hal pokok yang harus ada, ini yang penting. Hal pokok yang harus ada, yang semuanya pasti wajib. Bahkan tidak hanya sekedar wajib, menjadi apa sekaligus apakah fondamen, apakah itu tiang atau pilar gitu ya. Itu ada 5 hal. 1, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Inilah rukun yang pertama dari rukun Islam. Ya. Dan yang pokok, dulu saya pernah sampaikan itu, ada tasdiqun bil qalbi, ada pembenaran dalam hati. Itu yang namanya syahadah. Nah pertanyaannya, haruskah diucapkan? Di sini ada uraian. Ya, halim nutqu bisyahadataini syartun liijra'i ahkamil mu'minin fid dunya minas shalah alaihi wa tawarusi wal munakahati wa ghairiha. Jadi apakah pengucapan syahadat itu merupakan syarat pemberlakuan hukum di dunia? Kalau di akhirat, wallahu alam. Misalnya ada orang seperti sahabat, bukan sahabat ya, seperti Abu Thalib lah ya, paman Nabi, karena beliau belum pernah mengucapkan, jadi tidak disebut sebagai sahabat. Paman Nabi Abu Thalib, hatinya membenarkan, tasdiqan bil qalbi, tetapi tidak pernah mengucapkan. Ya. Nah, bagaimana statusnya? Wallahu a'lam. Tapi hukum di dunia, ya, hukum di dunia ini menurut jumhur, ya, menurut jumhur itu hanya dianggap iman indallah. Indan nas tidak, karena manusia tidak tahu. Walaupun ada juga sebagian pendapat yang tidak mayoritas mengatakan tetap dihitung sebagai mukmin. Tapi mayoritas ya. Jadi dhahaba jumhurul muhaqqiqin ila awalihima, yaitu apa? Ghairu dakhil fi musammal iman. Jadi tidak masuk dikatakan iman kalau tidak pernah mengucapkan. Ya. Jadi maka kalau man saddaqa bi qalbihi wa lam yuqirra bi lisanihi ma'a tamakkunihi minal iqrari fa huwa mu'minun indallah. Ya. Jadi ini apa? Hanya di sisi Allah saja, di sisi manusia tidak. Walaupun ada sebagian kecil yang apa namanya menyatakan tetap dihitung sebagai mukmin. Hukum dunia ya, bagaimana kalau meninggal apakah kita sholatkan, bagaimana hukum munakahah, ya sebagai saksi yang harus muslim, ya, mayoritas mengatakan tidak dihitung. Nah kalau kita lihat hadis ini, maka yang penting ya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan itu maka para ulama mengatakan ada 3 ya, iqrarun bil lisan, diucapkan, dideklar, ada apa pengucapan, kemudian tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dengan hati, kemudian wa amalun bil arkan. Nah, bagaimana meyakini Allah sebagai Tuhan? Yang penting ya Allah sebagai Tuhan gitu saja. Tuhan itu yang maha segala-galanya, maha pencipta, maha pemelihara, maha pemberi rezeki, termasuk maha yang disembah, maha pemberi hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah tidak dibedakan. Ya, Allah sebagai ilah, Allah sebagai Rabb. Ya, jadi belakangan ada yang membagi tauhid ada 3 macam. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, ini baru dan tidak dikenal secara baku
secara rigid di kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sebelumnya. Dan ada satu kitab, ya, ini saya tunjukkan kitabnya, Kalimah Hadiyah fi Bayani Khata'it Taqsim Ats-Tsulasi fi Tauhid. Jadi kata petunjuk tentang penjelasan kesalahan pembagian tauhid menjadi 3 macam itu. Ya, tauhid uluhiyah, Allah sebagai ilah. Kemudian tauhid rububiyah, Allah sebagai Rabb. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Itu tidak dikenal. Baru belakangan, dan saya kira ini bukan asli Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun mengatakan atau mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak. Kenapa kok tidak? Ya Allah itu maha sebagai ilah itu ya sekaligus ya ilah ya Rabb, jadi nggak usah di split. Kapan Allah sebagai ilah, kapan Allah sebagai ilah, itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Tidak perlu ada pemilah-milahan, ya, pembagian yang seperti itu. Contohnya apa? Kita baca sehari-hari dalam sholat, pasti harus kita baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Lalu kita menyatakan, kita matur, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Ternyata kita itu satu kesatuan, ya menyembah, ya mohon pertolongan. Dan yang disembah ialah Rabbil Alamin, bukan Ilahil Alamin. Ini yang sangat mudah. Di kitab ini nggak ada, ini sedikit saya tambah ya. Nanti bisa dilacak di sini bahwa pembedaan seperti itu tidak tepat, atau pengelompokan, pemilahan, split seperti itu tidak tepat. Tidak perlu. Ya satu kesatuan. Karena kadang-kadang ilah itu ya sebagai pencipta, kadang-kadang juga maknanya. Nah, Rabb juga tadi yang sebagian disembah juga. Rabbil Alamin itu kita sembah. Ya. Tidak harus kemudian tauhid uluhiyah yang kita sembah. Ini Rabbil Alamin juga kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah hal baru yang tidak dikenal, dan saya kira malah kemudian ditentang oleh ulama-ulama yang masih konsisten dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang asli. Ya. Saya kira di hadis ini pun tidak ada pembagian bersaksi Allah sekaligus sebagai ilah, sebagai Rabb. Ya cukup Allah ilaha illallah. Ilah itu ya masuk Rabb di dalamnya. Tidak kemudian hanya ilah ansih, enggak. Jadi ini nggak perlu di-split sekali lagi. Jadi ini satu kesatuan, ya ilah, ya Rabb, malah kemudian malikin nas juga. Itu satu kesatuan, tidak perlu pembeda-bedaan. Jadi satu kesatuan, ya Allah itu sebagai ilah. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini satu. Yang kedua, wa iqamis sholati, menegakkan sholat. Apa itu sholat? As-sholatu lughatan ad-du'a. Secara bahasa, sholat ialah doa, atau ada yang menambah ad-du'a bi khair. Dalam kitab Al-Madaris As-Saniyah ini dikatakan ad-du'a bi khair. Wa syar'an, secara syarak adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri mukhtatamatun bit taslimi. Salat ialah secara syarak aqwalun, ucapan-ucapan, dan af'alun, gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini ditambah di kitab ini bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Wa ya khamsun fi kulli yawmin wa lailatin, ada 5 ma'lumatun minad din bid darurah, yang diketahui dengan pasti, dengan mudah. Ya, kemudian wal aslu fiha qabla al-jumu'i ayatun. Dasar hukumnya ialah beberapa ayat Al-Qur'an, banyak sekali, wa aqimus shalah misalnya. Kemudian juga nanti ada hadis, beberapa hadis sebagai dasar hukumnya. Yang kemudian termasuk hadis ini yang kita baca ini merupakan dasar hukum sholat itu adalah sebagai kewajiban, bahkan dikelompokkan sebagai rukun Islam. Saya tidak memperpanjang, nanti kajiannya ialah kajian fikih dan kajian tasawuf. Ini perlu dua-duanya. Fikih ialah bicara mengenai bagaimana sholat itu sah, kemudian tasawuf bicara mengenai bagaimana sholat itu khusyuk, berkualitas, sehingga harapannya diterima oleh Allah. Saya kira panjang, ya, tidak saya sampaikan di sini. Yang jelas, kalau dalam konteks fikih itu nanti ada beberapa bagian yang harus kita hafal, kita pahami betul. Ada yang namanya syarat
wajib, ada yang namanya syarat sah, ada yang namanya itu rukun, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya makruh, ada yang namanya membatalkan. Itu fikih ya, itu fikih. Jadi orang itu sholatnya nggak sah bisa 3 kemungkinan penyebabnya. Satu, karena tidak memenuhi syarat sah, sholatnya nggak sah. Sholat nggak menghadap kiblat nggak sah karena tidak memenuhi syarat sah. Dari awal nggak sah. Yang kedua adalah rukun. Sholat kok nggak rukuk, nggak sah. Karena itu rukun dan seterusnya. Yang ketiga adalah hal yang membatalkan. Nah, kalau yang membatalkan awalnya sempat sah, tapi ketika melakukan yang membatalkan, bicara misalnya, maka menjadi batal. Sudah selesai, harus diulang lagi, tidak bisa kemudian diteruskan karena sudah batal, sudah buyar ya, sudah nggak bisa diteruskan. Itu kalau batal. Ya tentu sekali lagi ini kajiannya fikih, dan mohon rekan-rekan, sahabat-sahabat saya itu memahami fikih ini, karena nun sewu kadang-kadang saya mungkin pernah ya pertemuan yang kapan saya cerita contoh-contoh yang tidak sah, dan nun sewu sedikit pengalaman ketika saya di kampus, misalnya saya tanya mahasiswa hal yang sepele-sepele saja lah, itu kadang-kadang nggak paham. Pertanyaan yang sangat elementer, kalau wudu nggak kumur-kumur sah nggak? Nggak sah Pak. Kenapa nggak sah? Ya karena begitu biasanya, ya biasanya. Padahal bisa jadi dia itu benar, nggak sah, tergantung madhabnya. Kalau madhab Syafi'iyah sah. Tapi kalau madhab Hanabilah nggak sah. Oh ini. Jadi bisa juga betul jawabannya nggak sah, tapi bukan karena biasanya begitu. Ya nggak punya ilmunya, itu nggak diilmuni. Nah, nanti bicara fikih ya, kalau fikih itu lalu lainnya madhab. Dan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ada 4 madhab yang diikuti. Monggo saja, yang mana? Jadi saya cerita tadi misalnya kumur-kumur, kalau madhab Syafi'iyah itu sunnah. Berarti kalau nggak masalah. Ya walaupun jangan kita tinggalkan, tapi kita tahu itu sunnah. Tapi kalau madhab Hanabilah, itu nggak sah. Kenapa? Karena ya ini kalau Hanabilah itu mulai ini ya, mengusap telapak tangan sambil baca tasmiyah ya, Bismillahirrahmanirrahim, kumur-kumur, ya, apa istinsyak, istismar, apa itu sebenarnya itu ya. Itu semuanya adalah bagian dari wajah. Ya, jadi ini perluasan makna wajah menurut mazhab Hanabilah. Jadi kalau nggak sah. Menurut mazhab Imam Hambali. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi nggak masalah, nggak kumur-kumur. Ini contoh ya, ini contoh betapa fikih ini harus kita pelajari betul supaya kita tahu sah nggak sholat yang kita lakukan, wudu yang kita lakukan, dan seterusnya. Belum nanti bicara khusyuk. Nah ini juga nanti kajiannya tasawuf, tidak sekedar fikih tapi ditambah tasawuf. Bagaimana soal hati, bagaimana soal adab batin kita supaya sholat kita itu sah. Yang jelas saya kira kita semua paham bahwa sholat itu adalah ibadah yang nanti pertama kali dihisab di hari kiamat. Kalau sholat kita itu lulus, maka yang lain pun juga lulus. Tapi kalau sholat kita ini nggak lulus, yang lain juga nggak lulus. Nah ini menentukan. Jadi bisa dikatakan sebagai parameter kualitas ibadah kita. Sebagai tolak ukur ibadah kita itu pada Allah seperti apa, bisa dilihat dari sholatnya. Ya, monggo nanti kita kaji, kita dalami kajian-kajian yang lain ya, bukan kajian hadis ini, dia ada kajian fikih, kalau nggak salah Jumat malam ya. Lalu ada juga kajian tasawuf, ya, monggo. Maka beberapa kitab itu ya menggabungkan antara aspek fikih dengan tasawuf. Misalnya kitab Ihya, itu sekaligus di dalamnya ada aspek fikihnya, ada aspek tasawufnya. Kitab Bidayatul Hidayah, itu ada aspek fikihnya, walaupun dan lari banyak ke tasawuf. Kitab Irsyadul Ibad, ada aspek fikihnya, tapi juga lalu lebih banyak aspek tasawufnya. Jadi ini dua-duanya satu kesatuan. Walaupun banyak juga kitab yang murni fikih. Ini yang kedua adalah sholat sebagai rukun Islam. Yang ketiga adalah wa ita'iz zakati, memberikan atau membayarkan zakat. Hadza huwa adud musalisu min arkanil islami. Ini rukun yang ketiga. Az-zakatu fil lughati an-numu wal barakatu wa ziyadatu atau wazatul khairi. Jadi secara bahasa, secara etimologis, zakat adalah an-numu itu pertumbuhan, ya. Tumbuh, kemudian barokah seperti bertambah, waziyadah pertambahan. Jadi ada aspek tumbuh dan tambah. Ya, itu secara bahasa. Kemudian secara terminologi, fi syar'i,
zakat ialah ismun liqadarin makhsusin min malin makhsusin yusrafu li asnafin makhsusatin bi syara'ita makhsusatin. Nah, ini di kitab Al-Majalis As-Saniyah. Ini kutipan dari kitab fikih. Jadi zakat ialah nama ini atau sebutan untuk kadar harta tertentu atau kadar tertentu dari harta tertentu yang ditasarrufkan, ya, dibelanjakan atau diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ini ada berapa kali kata tertentu ini? Kadar tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ada 4 kata maksus atau maksusah, 4 kali kata tertentu. Artinya apa? Kadar tertentu, ada kadarnya, ada nanti yang 2,5% itu kadar tertentu. Berapa tertentu? Ada yang 5%, ada yang 1 dari 40. Jadi ini namanya kadar tertentu. Dari harta tertentu, maka nanti kajian juga kembali ke fikih. Karena apa? Tidak semua harta itu dizakati. Ada anwa'ul mal, ya, allati tajibu fiha zakah. Macam-macam harta yang wajib dizakati. Artinya apa? Ini enggak semua harta yang kita punya itu wajib kita zakati. Ada macam-macam harta tertentu. Ada uang emas dan perak yang kemudian sekarang ditambah uang kertas analog. Ada peternakan, ada pertanian, ada barang dagangan itu. Ya. Kemudian diberikan kepada orang tertentu. Artinya apa? Tidak semua orang berhak menerima zakat. Ada As-Sunaf As-Samaniyah, ada kelompok yang 8 macam dalam Quran itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Wal amilin wal amilina 'alaiha fi riqab dan seterusnya, ada 8 kelompok. Ya. Yang kemudian sekarang ada 1 yang sudah nggak ada, yaitu riqab, budak sudah nggak ada. Tinggal 7. Apakah 7 itu harus bagi bagi rata? Nah, ini nanti banyak pendapat. Ya, tapi dalam kitab mazhab Syafi'iyah itu banyak yang atau sebagian mengatakan bahwa tidak harus bagi kita. Seperti hanya amil, apakah kemudian sepertujuh? Enggak. Dilihat pekerjaannya. Jadi walaupun hartanya itu banyak bukan harta ya, dana zakatnya itu banyak sekali, tapi kalau pekerjaannya seperti itu, layaknya berapa ya berapa, kemudian main persentase. Ini ada di kitab fikih ya, misalnya Al-Fiqhul Manhaji itu ada di situ. Misalnya. Kemudian amil ini yang kadang-kadang menjadi problematik ya. Karena amil ini dalam fikih itu dikatakan bahwa man atau alladzi nasabahul imam, yang diangkat oleh pemerintah li akhdhiz zakah, untuk memungut zakat, ya, wa tauzi'iha, dan membagikan zakat itu, wa sarfiha, menasarufkan. Jadi harus diangkat oleh pemerintah menurut fikih. Sama kita di Indonesia juga punya undang-undang tentang pengelolaan zakat. Maka ada 2 macam. Namanya amil di Indonesia itu 2 macam. Satu namanya Badan Amil Zakat atau BAZ atau Baznas. Ada tingkat pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota. Baznas. Itu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Tapi masyarakat boleh membentuk dengan mendapatkan legalisasi dari pemerintah. Namanya adalah LAZ atau Lazis. Dulu Lazis ya. Sekarang LAZ atau pakai Lazis juga boleh. Itu harus ada legalisasinya. Dan itu oleh ormas. Silahkan saja. Itulah yang berhak atas dana zakat. Nun saya berapa bulan yang lalu nih, Ramadan, ya, menjelang Idul Fitri, biasanya masjid-masjid membentuk amil. Ya, walaupun ini bukan zakat ya, tapi namanya amil kan, zakat juga ya, maaf. Artinya bukan zakat mal, bukan zakat fitrah, kan sama juga. Ya. Ya, saya ingatkan bahwa mereka ini tidak punya legalisasi, yang bentuk ketua takmir. Tidak ada legalisasinya, maka ya mohon maaf ya, saya harus menyampaikan bahwa ya mereka ini bantu, bagus, bantu ibadah, bantu nggak, masa nggak bantu nggak boleh. Tetapi karena tidak punya legalisasi, tidak punya legalitas, ya jangan berkedudukan sebagai amil yang kemudian berhak mendapatkan bagian zakat. Jadi ini namanya amil yang relawan betul ya, tidak karena ketugasan, karena kelembagaan, tapi karena memang murni membantu. Nggak masalah, tapi ya jangan ambil karena sekali lagi tidak punya legalitas. Kecuali nanti dari UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, itu harus ada nanti hierarkinya ke Basnas. Harus ada suratnya. Itu monggo kalau memang jadi UPZ, tapi nanti tidak mengelola 100%. Itu nanti ada di aturan main soal zakat. Di syarat itu maksusotin, dengan syarat-syarat tertentu. Artinya tidak, tadi saya sampaikan, tidak asal punya uang wajib zakat, ada syarat-syaratnya. Kalau kita punya uang hanya 1 juta, 2 juta,
maka nanti ada namanya nisab. Ya, nisab walaupun bisa jadi beda di antara 4 mazhab. Kalau Syafi'iyah jelas harus mencapai nisab, ada haul, itu ada syaratnya. Punya harta 1 miliar habis dalam waktu 2 bulan, oh ya nggak dizakati. Ya, dan seterusnya, maka nanti perlu juga didalami secara khusus. Ya, tadi sedikit saya beberapa ulasan umum saja, saya tidak masuk terlalu detail soal fikih zakat dan soal tasawufnya. Monggo nanti dikaji dalam kitab-kitab fikih maupun tasawuf berkaitan dengan zakat. Menurut saya kira sudah cukup waktunya. Jadi 3 rukun yang dijelaskan pada malam hari ini. Insya Allah masih ada 2 rukun lagi. Nanti kita teruskan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikian pengajian malam ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.